Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Keluaran pasal 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada bangsa Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan di pagi hari ini. Kami dari pelayan dari HKBP Jatinegara, Resort Jatinegara mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita untuk memulai langkah-langkah baru. Dan firman Tuhan di pagi hari ini menjadi sumber kekuatan kepada kita. Tuhan ketika berjumpa dengan Musa dalam sebuah misi yang sangat besar, Tuhan berkata, "Aku adalah Aku." Istilah ini sangat menarik. Ketika Musa dipilih, diutus untuk membebaskan bangsa Israel, salah satu pertanyaan Musa adalah, "Siapakah yang mengutus aku?" Atau "Siapa namamu Tuhan?" ketika bangsa Israel nanti bertanya kepadaku. Menariknya, Allah tidak berkata, "Aku adalah Allah," atau "Aku adalah Yahweh, Elohim," atau nama apapun. Justru Allah tidak menyebut nama, tetapi sebuah keadaan atau sifat. Aku adalah Aku. Mengapa Allah tidak menyebut nama? Karena ternyata Allah yang kita sembah juga tidak dikekang atau tidak terkurung oleh satu nama. Ketika bangsa Israel memilih menyebut nama Aku adalah Aku ini sebagai Allah, Allah menerimanya sebagai pekerjaan orang beriman. Seperti itulah cara mereka menyebut Aku dan Aku menerimanya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa arti dari nama ini? Agar kita memahami siapa itu Allah. Aku adalah Aku, berarti pertama bahwa Allah itu kekal. Dia ada sebelum Musa ada. Dan dia akan tetap ada setelah Musa tidak ada. Bangsa Israel tidak boleh terjebak dengan satu Tuhan. Karena Tuhannya bangsa-bangsa pada zaman Israel itu selalu dibatasi oleh tempat. Saya contohkan misalnya ketika orang Jatinegara memiliki satu Tuhan, maka Tuhannya tidak akan berkuasa ketika mereka keluar dari Jatinegara. Ketika orang-orang di Mesir memiliki Tuhan, Tuhan mereka tidak berkuasa ketika keluar dari Mesir. Maka Allah memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. "Aku adalah Aku. Aku yang ada sejak dahulu kala, akan tetap ada sampai selama-lamanya. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku lebih tinggi, lebih berkuasa daripada Tuhan siapapun." Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman ini menguatkan kita mengawali tahun 2026 bahwa Allah yang kita sembah, yang kita imani akan selalu ada dimanapun dan kapanpun. Mari selalu mengandalkan Tuhan. Kemana kita melangkah, biarkan Tuhan yang menuntun. Apa rancangan indah kita, rancangan baik, pekerjaan baik kita di tahun 2026 ini, Tuhan akan selalu ada untuk kita. Tetapi menjadi pertanyaan atau perenungan bagi kita, apakah kita akan selalu ada untuk Tuhan? Ketika Tuhan selalu ada untuk kita, apakah kita selalu ada untuk Tuhan ketika Tuhan meminta, ketika Tuhan membutuhkan? Itulah yang dilakukan oleh Musa. Ketika Tuhan meminta saya, aku akan mau. Pada akhirnya Musa selalu mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan sampai akhir hidupnya. Menariknya Bapak, Ibu atau sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kita menyadari umur Musa itu hanya dibagi 3. Ketika dia di Mesir, ketika dia di tanah Midian di pelarian, yang terakhir ketika dia di padang gurun. Ketika Tuhan memanggil, dia ada untuk Tuhan sampai akhir hayatnya. Demikian juga kita sahabat rohani pendengar firman Tuhan di pagi hari ini, Tuhan selalu ada untuk kita.
maka kita juga harus selalu ada untuk Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan kita juga harus mengasihi Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini, di awal tahun ini. Kami merenungkan firman-Mu yang sangat indah, yang memperkenalkan diri-Mu kepada Musa dan kepada kami, bahwa Tuhan selalu ada untuk kami, dan biarlah kami juga selalu bersedia untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.